Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang materi tentang aktivitas kebugaran jasmani. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu memahami hakikat dan manfaat aktivitas latihan kebugaran jasmani. Yang kedua, mendeskripsikan komponen-komponen kebugaran jasmani. Yang ketiga, memahami dan mempraktekkan latihan daya tahan jantung, paru-paru, daya tahan kekuatan otot, komposisi tubuh, serta kelentukan otot. Yang keempat, memahami peraturan-peraturan aktivitas latihan kebugaran jasmani. Yang kelima, memahami dan mempraktekkan hakikat tes dan pengukuran kebugaran jasmani. Hakikat kebugaran jasmani. Yang pertama, pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian adaptasi terhadap pembebanan fisik tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan dan berarti. Nah, jadi di sini dijelaskan jadi kebugaran jasmani itu atau latihan kebugaran jasmani itu yaitu adaptasi tubuh kita pada suatu kehidupan sehari-hari, pembebanan fisik kita tentang aktivitas sehari-hari supaya tubuh kita tidak mudah merasakan lelah atau tidak mudah cepat lelah. Nah, itu adalah pengertian kebugaran jasmani. Yang kedua, manfaat kebugaran jasmani. Nah, di sini yang pertama manfaatnya itu adalah menurunkan berat badan dan mencegah obesitas. Selain karena zat-zat makanan atau energi berlebih yang tertimbun di dalam tubuh, kegemukan dan obesitas juga dapat terjadi karena tubuh kurang beraktivitas. Nah, jadi apabila kita kurang beraktivitas, tidak pernah latihan kebugaran jasmani, kita dapat menimbulkan berat badan. Kenapa? Karena kalori lemak di dalam tubuh kita tidak ada pembakaran kalori dan lemak, sehingga lemak tersebut akan meningkat terus bertambah dalam tubuh kita dan akan mengakibatkan obesitas dan berat badan. Yang kedua, mencegah penyakit jantung. Latihan kebugaran jasmani juga untuk mencegah penyakit jantung. Ketika tubuh berolahraga, aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh ke jantung menjadi lebih cepat daripada saat tubuh diam. Nah, jadi berolahraga itu selain menurunkan berat badan, ternyata dapat mencegah penyakit jantung karena aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh akan berjalan secara lancar karena tidak ada penyumbatan, karena yang menyumbat biasanya lemak itu terbakar oleh kegiatan aktivitas kebugaran. Yang ketiga, mencegah penyakit diabetes. Nah, latihan kebugaran jasmani juga dapat mencegah penyakit diabetes. Pada penyakit diabetes tipe 2, kelainan pada insulin sebagian besar terjadi akibat kegemukan dan obesitas. Nah, ternyata selain mencegah penyakit jantung dan mencegah obesitas, latihan kebugaran jasmani juga dapat mencegah penyakit diabetes gula darah, ya, karena otomatis kalau kita sering melakukan aktivitas olahraga, berat badan kita akan stabil, ya, sehingga dapat mencegah penyakit-penyakit, salah satunya yaitu diabetes. Yang keempat, latihan kebugaran jasmani itu dapat menambah kepintaran. Otak yang pintar adalah otak yang sirkulasi oksigennya lancar. Olahraga mampu melancarkan sirkulasi oksigen ke otak. Itu sebabnya olahraga mampu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit yang melemahkan kerja otak. Nah, selain dari mencegah penyakit, ternyata latihan kebugaran dapat menambah kepintaran karena sirkulasi oksigennya lancar, ya, karena tidak terhambat oleh
lemak-lemak yang tidak terbakar oleh tubuh karena melakukan latihan kebugaran. Next, yang kelima, membuat anak-anak selalu aktif. Nah, jadi selain yang keempat tadi, ternyata latihan kebugaran itu dapat membuat anak-anak selalu aktif. Suatu penelitian mengungkapkan orang tua yang rajin berolahraga dapat membuat anak-anaknya selalu aktif dan ceria. Nah, jadi selain mencegah dan menambah kepintaran, mencegah penyakit dan menambah kepintaran, ternyata latihan kebugaran jasmani juga dapat membuat anak-anak selalu aktif karena selalu melaksanakan kebiasaan olahraga, salah satunya adalah latihan kebugaran jasmani. Next, sekarang kita bahas ke komponen-komponen kebugaran jasmani. Komponen-komponen kebugaran jasmani merupakan faktor penentu derajat kondisi setiap individu. Seseorang dikatakan bugar jika mampu melakukan segala aktivitas tanpa mengalami hambatan yang berarti. Nah, yang pertama, aktivitas latihan kebugaran jasmani itu ada latihan daya tahan jantung dan paru-paru. Jadi dalam latihan kebugaran jasmani, salah satunya itu latihan daya tahan jantung dan paru-paru. Itu tidak sembarang latihan kebugaran jasmani seenak yang kita laksanakan, tetapi di sini ada interval latihan yang harus kita laksanakan. Ya, yang pertama di sini ada interval training lambat dengan jarak jauh. Yang pertama ada lama latihan 60 detik sampai 3 menit. Ya, jadi kita harus teratur, tidak boleh seenaknya kita latihan tanpa memperhatikan interval training. Ya. Yang kedua, intensitas latihan 60% sampai 75% maksimum. Yang ketiga, ulangan latihan. Jadi selain interval, kita harus sering mengulang latihan tersebut. Jangan satu kali sesudah itu sudah, itu jangan, karena itu tidak bisa atau tidak akan meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru. Jadi harus diulang ya, 10-20 kali. Terus yang keempat adalah istirahat 3-5 menit. Ya, ini wajib dilaksanakan istirahat supaya ada recovery pada tubuh kita. Ya. Kalau tidak ada istirahat ya mungkin akan lelah, nanti bisa takutnya nanti akan menimbulkan cedera. Ya. Nah di sini ada repetisi jarak 800 meter, waktu 160 detik. Ya. Jadi dalam jarak 800 meter itu kalian harus punya target waktunya itu 160 detik. Ya, minimal 160 detik, istirahat 5 menit. Nah, yang ke bawah sama. Seperti itu. Itu adalah interval training ya, dalam latihan daya tahan jantung dan paru-paru. Jadi tidak sembarangan latihan lari tanpa memperhatikan interval training. Seperti itu. Next. Yang kedua, interval training cepat dan jarak pendek. Yang tadi diulangi, yang tadi berarti latihan tahan jantung training lambat ya. Sekarang interval training cepat. Lama latihan 5-30 detik, intensitas 80-90%, lebih tinggi dari tadi ya. Ulangan latihan 15-25 kali, istirahat 30-90 detik ya. Jarak 50 meter 8 detik, istirahat 30 menit. 5 kali pengulangan, jarak 5 detik ya, seperti itu. Selain latihan untuk daya tahan jantung dan paru-paru, nah kita yang kedua kita akan membahas tentang latihan daya tahan otot dan lengan dan bahu ya. Yang pertama di sini ada gerakan push up ya. Di sini ada gerakan push up, tetapi kaki belakangnya dipegang ya.
Nah, di sini ada yang pertama diawali dengan cara berjalan menggunakan kedua tangan dan kedua kaki dipegang oleh salah seorang teman. Yang kedua, latihan dilakukan berulang secara bergantian dengan teman. Jarak yang ditempuh 15 sampai 20 meter. Nah, di sini interval latihannya yang pertama itu jarak ya. Jarak 15 sampai 20 meter. Kita harus tidak boleh kurang atau melebihi interval jarak yang ditempuh. Jadi harus 15 sampai 20 meter ya. Latihan push up juga bisa ya. Minimal 30 kali push up dalam waktu 30 detik mungkin bisa ya. Interval. Yang ketiga, latihan daya tahan otot tungkai. Ya, tungkai. Yang pertama, sikap jongkok, kedua lutut ditekuk rapat, tumit dalam posisi terangkat sehingga pada bagian belakang rapat dengan betis. Ya, kedua tangkai ke belakang secara bersamaan, kemudian kembali ke sikap jongkok, tungkai ke belakang lagi, kemudian jongkok dan berdiri. Jadi latihan ini itu salah satu latihan daya tahan otot tungkai. Jadi latihan ini bisa dilakukan di mana saja ya, di rumah, di sekolah atau di lapangan boleh ya. Next, latihan daya tahan otot lengan. Ya, yang pertama, di sini berarti di sini gambarnya yaitu latihan pull up ya. Bisa dengan latihan pull up kalian berpegang langsung angkat badan. Ya. Nah, di sini ada urutan tata caranya. Yang pertama, naik ke atas bangku yang telah disiapkan, pegang palang tunggal dengan telapak tangan menghadap ke depan. Yang kedua, jarak kedua tangan yang memegang palang tunggal selebar bahu. Singkirkan bangku agar yang memegang palang tunggal bergantung. Angkat badan hingga dagu melewati palang. Turunkan badan hingga kedua tangan betul-betul lurus dan badan tetap bergantung. Nah, jadi latihan ini kalau bisa dikatakan latihan pull up ya, mengangkat tubuh dengan berpegang kepada palang ya. Nah, next. Nah, kekuatan otot lengan ya, latihan kekuatan otot. Yang tadi daya tahan, yang sekarang untuk kekuatan otot. Latihan kekuatan otot tangan ya. Yang pertama diawali dengan sikap jongkok, kedua kaki sedikit rapat, kedua tangan lurus berada di antara kedua paha, mendekati lutut, telapak tangan terbuka menumpuk pada lantai. Yang kedua, sentuhkan paha ke bagian dalam, dekat dengan siku tangan. Yang ketiga, angkat kedua kaki ke atas secara perlahan sehingga lepas dari lantai. Siku dapat berfungsi sebagai penahan pada paha. Sikap ini bertahan selama 5-8 detik. Jadi kalian latihan kekuatan otot ini bisa salah satunya dengan latihan kekuatan otot lengan yang ada di gambar ya. Jadi di sini ada cara-caranya. Tadi sudah dibacakan, dijelaskan. Terus harus dengan interval yang benar ya. Jadi harus sikap ini dipertahankan selama 5-8 detik. Nah, jadi latihan ini harus sesuai dengan interval yang ada di sini ya, 5-8 detik dan berulang-ulang ya. Nah, di sini ada latihan kekuatan otot lengan, push up. Ya, mungkin di sini push up ini sering dilakukan ya, karena bisa di mana saja dan bisa dilakukan oleh siapa saja ya. Contohnya di sini ada di gambar, terus ada urutan-urutannya ya. Yang pertama diawali dengan tidur telungkup, kedua kaki dirapatkan lurus di belakang, ujung kaki bertumpu pada lantai, kedua telapak tangan di samping dada, jari-jari tangan terbuka dan menumpuk pada lantai, serta kedua siku ditekuk. Yang ketiga, angkat badan ke atas hingga kedua tangan lurus ya, jadi jangan setengah. Jadi tangannya harus kembali lurus, badan dan kaki membentuk satu garis. Ya, jadi lurus, jangan terlalu melebar kakinya. Yang keempat, badan diturunkan kembali dengan membengkokkan kedua siku. Badan dan kedua kaki tetap lurus, tidak menyentuh lantai.
Interval latihannya yaitu berulang-ulang selama 15 sampai 30 detik ya. Jadi jangan harus sesuai dengan interval, jangan semaunya sendiri karena takut kalau kelebihan, kalau karena tubuh kita belum terbiasa jadi mengakibatkan cedera ya. Seperti itu. Jadi harus sesuai dengan interval yang sudah disesuaikan, yang sudah diatur ya, seperti itu. Next, latihan kekuatan otot perut. Latihan otot perut itu bisa untuk meningkatkan otot perut, untuk memperkecil lemak dalam perut itu lebih cepat itu dengan latihan push up. Sit up, maaf ya, sit up. Ya. Di sini ada tata caranya. Yang pertama diawali dengan tidur telentang, kedua lutut ditekuk, kedua telapak tangan, kaki menempel pada lantai. Kedua tangan di belakang kepala, yang kedua badan diangkat ke atas hingga dalam posisi duduk, kedua tangan tetap berada di belakang kepala. Interval latihannya yang ketiga, gerakan dilakukan berulang selama 15 sampai 30 detik ya, seperti itu. Next, latihan kekuatan otot punggung ya. Back lift ya, bisa dikatakan back lift ini untuk meningkatkan otot punggung ya. Yang pertama diawali dengan tidur telungkup, kaki rapat, kedua tangan di belakang kepala. Pergelangan kaki dapat dipegang oleh teman dan dapat pula tidak dipegang. Yang ketiga, gerakan dilakukan berulang selama 15 sampai 30 detik. Nah, terus yang selanjutnya berarti tadi sedikit sebenarnya banyak latihan kebugaran jasmani, tapi itu dijelaskan intinya saja sebagai contoh ya, karena waktunya tidak memungkinkan. Next, kita hakikat tes dan pengukuran kebugaran. Ya, latihan tes dan pengukuran kebugaran jasmani. Dalam proses pengukuran dibutuhkan alat pengukur. Dengan alat ini akan diperoleh data yang merupakan hasil pengukuran. Ciri khas dari pengukuran adalah adanya hasil yang berbentuk angka atau skor yang dapat diolah secara statistika. Jadi dalam latihan kebugaran jasmani itu selain kita melatih, kita harus ada pengukuran, tesnya dicatatkan. Dicatatkan hasil-hasilnya ya, contohnya tiap hari latihan pertama dituliskan. Jadi tahu perkembangan tubuh kita, kekuatan tubuh kita, apakah ada peningkatan atau tidak. Nah, jadi dapat dilihat dari pengukuran atau skor yang didapat terus diolah secara statistika. Nah, fungsi tes pengukuran kebugaran jasmani ya. Yang pertama mengukur kemampuan fisik. Jadi yang pertama itu fungsinya itu dapat mengukur kemampuan fisik kita ya. Apakah ada peningkatan, apakah penurunan, jadi kita tahu ya dengan pengukuran kebugaran jasmani. Yang kedua, menentukan status kondisi fisik ya, statusnya kondisi fisik orang itu seperti apa dapat diketahui. Yang ketiga, mengetahui perkembangan kemampuan fisik, apakah ada peningkatan, penurunan, apakah berkembang atau tidak kemampuan fisik dapat kita ketahui dengan alat pengukuran tes kebugaran jasmani. Nah, salah satunya kita dapat menghitung tiap hari latihan apakah ada peningkatan poinnya atau tidak. Yang keempat, sebagai bahan untuk memberikan bimbingan dalam meningkatkan kebugaran jasmani. Yang kelima, sebagai salah satu bahan masukan dalam memberikan nilai pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Jadi yang terakhir itu berarti nilai ya, nilai di pendidikan jasmani, salah satunya di sekolah. Itu fungsi pengukurannya itu bisa dimasukkan ke dalam penilaian. Jadi bagus tidaknya nilai itu dari pengukuran kebugaran jasmani ya, seperti itu. Terima kasih. Semoga pembelajaran tadi tentang kebugaran jasmani bermanfaat untuk semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Salam olahraga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.